Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Alamsyah dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 perencanaan program komunikasi. Program saya itu adalah rencana aksi program komunikasi yang bertemakan remaja cerdas digital. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan remaja, yang dimana isinya itu ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, sasaran, dan manfaat, tinjauan pustaka dan landasan teori, metodologi perencanaan komunikasi, rencana aksi program komunikasi, dan disertai penutup hingga rekomendasi. Pendahuluan, kebutuhan meningkatkan literasi digital remaja disebabkan oleh rendahnya kemampuan kritis dalam menggunakan media digital, kerentanan terhadap berita palsu atau hoax, urgensi membekali remaja menghadapi era informasi yang cepat. Rumusan masalah, di sini ada hambatan yang dialami remaja dalam literasi digital, misalnya kurangnya kemampuan cek fakta, etika digital, keamanan data. Tujuan program meningkatkan pengetahuan dan keterampilan literasi digital remaja. Lalu sasaran khususnya dapat meningkatkan skor tes literasi jumlah peserta pelatihan. Sasaran audiens remaja usia sekolah menengah termasuk SMP dan atau SMA. Manfaat program akademik dan praktis guna untuk menguatkan keterampilan masyarakat. Lalu bab selanjutnya tinjauan pustaka dan landasan teori yang mendukung. Ada pula teori-teori yang mendukung, yaitu teori diskusi inovasi yang memahami penyebaran praktik literasi, teori perilaku audiens, bagaimana remaja memberikan umpan balik terhadap pesan, kerangka literasi media, termasuk keterampilan analisis, evaluasi, produksi. Lalu dari hasil penelitiannya ada ringkasan studi terkait literasi digital dan kampanye komunikasi. Kerangka pemikiran dapat menggunakan alur yang logis dari teori ke masalah lalu ke strategi komunikasi. Selanjutnya metodologi perencanaan komunikasi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data, survei tingkat literasi digital remaja, pre-post test, wawancara dengan mendidik dan disertai praktik, analisis media sosial yang populer di kalangan remaja, dan menerapkan analisis situasi SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Selanjutnya strategi komunikasi itu menggunakan metode STP, segmentasi, targeting, positioning, dan pilihan channel Instagram, TikTok, webinar, dan workshop. Selanjutnya rencana aksi, konsep program. Programnya remaja cerdas digital, konsep dasar edukasi literasi digital melalui kampanye multimedia dan pelatihan langsung. Fokus pesan yaitu bagaimana cara mengecek fakta yang benar dan menjaga keamanan data di internet, etika digital, hingga menggunakan sumber yang terpercaya. Rencana kegiatannya seperti sosialisasi dan konten singkat di Instagram atau TikTok melalui Reels video. Lalu webinar edukatif dengan praktisi cek fakta dan cyber security.
workshop offline di sekolah, misalnya memberi edukasi pada sekolah langsung ya, simulasi cek fakta, dan praktik aman online, kampanye cek fakta periodik, dan kompetisi kreasi konten kreatif. Selanjutnya menggunakan media termasuk media digital, sosial, media, website, atau media cetak, leaflet, dan mitra sekolah. Nah, ini ada program 6 bulan ke depan. Bulan pertama itu mempersiapkan dan riset survei pemetaan sekolah, lalu outputnya laporan baseline dan rencana konten. Lanjut ke bulan 2 sampai ke 3, produksi konten dan kampanye sosial media, konten siap dan engagement awal. Bulan keempat mengadakan webinar dan workshop di sekolah, outputnya peserta terlatih dan materi distribusi. Dan terakhir bulan 5 sampai bulan 6 monitoring, evaluasi, dan sekaligus pilot, laporan evaluasi dan rekomendasi, konten pesan dan evaluasi, topik kontennya ada cek fakta dan verifikasi sumber, keamanan akun dan privasi, etika dan literasi digital, cara menilai kredibilitas informasi. Terakhir, evaluasi dan indikator, perubahan skor literasi, pre-post test, jumlah peserta, dan tingkat partisipasi, reach dan engagement, konten, like, shares, dan komen. Perilaku verifikasi, contoh penggunaan alat cek fakta. Rincian anggaran yang terstruktur, kategori anggarannya pendugaan diisi sesuai kebutuhan ya. Biaya termasuk biaya riset dan survei, produksi konten, biaya narasumber dan fasilitator, logistik, monitoring dan evaluasi termasuk alat ukur, analisis. Dan perlu dicatat, angka anggaran perlu disesuaikan dengan skala program serta lokasi. Yang terakhir, penutup. Upaya ini penting ya untuk membekali remaja dengan kemampuan kritis dalam memanfaatkan media digital secara bijak, sehingga mengurangi risiko seperti misinformasi atau berita palsu dan adiksi. Nah, rekomendasinya perlu kerjasama insentif dengan sekolah dan pemerintah daerah, skalakan program setelah evaluasi pilot, lanjutkan penelitian untuk mengukur dampak jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.